Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami dengan judul materi keputusan investasi modal. Nah, sebelum kita beranjak ke pembahasan materi, pertama-tama saya mau memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Kabul Husin, dengan stamuk C301 18481. Yang kedua ada Arbaini dengan stambuk C301 18233, dan yang ketiga ada Musaiful dengan stambuk C301 18220, dan yang keempat ada Febrianti dengan stambuk C301 18181, dan yang kelima ada Ribiawat dengan stambuk C301 18472, dan yang keenam ada M Radityo Wisnu dengan stambuk C301 18479, dan yang terakhir ada Abdillah Separang dengan stambuk C301 18480. Ya, baik, itu nama-nama dari kelompok kami. Silakan menyaksikan. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi modal. Nah, jadi investasi modal adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Ini adalah kebalikan dari divestasi pada aset yang lama. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu perbedaan keputusan investasi modal eksklusif modal independen. Nah, dalam penganggaran modal atau capital budgeting terdapat dua jenis proyek penganggaran modal, yaitu proyek independen dan proyek saling eksklusif. Proyek independen adalah proyek yang diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Misalnya, keputusan General Motors untuk membangun pabrik baru guna memproduksi lini mobil tidak dipengaruhi oleh keputusan pembuatan pabrik baru lini satu. Keduanya adalah keputusan investasi modal independen atau tidak berkaitan. Nah, sedangkan proyek saling eksklusif adalah proyek-proyek yang akan diterima akan menghalangi penerimaan proyek lain dari proyek penganggaran modal, mengharuskan perusahaan memilih salah satu alternatif yang saling bersaing untuk menyediakan jasa dasar yang sama. Penerimaan terhadap salah satu pilihan yang akan menghalangi proyek lainnya, misalnya defisit fiber. Monsanto memutuskan untuk mengotomatisnya pabriknya, dihadapkan dengan pilihan meneruskan operasional produksi manual untuk menggantinya dengan sistem otomatisasi yang berbeda. Ya, jadi perbedaan eksklusif dan independen. Ya, kalau eksklusif itu proyek-proyeknya akan diterima akan menghalangi penerimaan proyek lain. Nah, sedangkan independen itu proyek yang diterima atau ditolak dan tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu periode pengambilan atas keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan yang mengalokasikan dan menempatkan sejumlah dana tertentu ke dalam jenis investasi tertentu untuk menghasilkan laba di masa depan dengan periode tertentu. Ada beberapa tahapan keputusan investasi, yaitu 1. Menetapkan kebijakan investasi. 2. Menetapkan tujuan investasi. 3. Pemilihan strategi portofolio. 4. Pemilihan aset. 5.
pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tujuan utama dari investasi adalah memperoleh keuntungan dan tingkat pengembalian yang tinggi. Artinya, tidak ada investor yang mau mengalami kerugian atau kehilangan dana. Nah, agar tidak salah dalam mengambil keputusan investasi, maka wajib bagi investor untuk melakukan analisis kelayakan investasi. Ya, baik. Selanjutnya saya mau menjelaskan pengertian konsep nilai sekarang atau NPV. NPV adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar pada sebuah waktu periode. NPV biasanya digunakan untuk alokasi modal untuk menganalisa keuntungan dalam sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Jadi, NPV merupakan salah satu cara yang baik dalam mengukur nilai sekarang dari proyek yang akan dilaksanakan. Nilai NPV yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan merupakan investasi yang lebih baik. Kendati demikian, banyaknya asumsi dan biaya yang tak terduga dapat membuat akurasi dari NPV mengecil. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu bagaimana tingkat pengembalian internal atau IRR untuk menilai diterima atau tidaknya proyek-proyek independen. Nah, pada tingkat pengembalian internal atau IRR adalah suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Dengan kata lain, IRR adalah suku bunga yang mengatur NPV proyek sama dengan 0. Metode ini telah memperhitungkan time flow of money sehingga arus kas yang diterima telah didiskontokan atas dasar biaya modal atau tingkat bunga yang disebut RRR. Dan suatu usulan proyek investasi akan diterima atau feasible jika IRR yang dihasilkan lebih besar dari RRR. Sebaliknya, jika IRR yang dihasilkan lebih kecil dari RRR, maka usulan tersebut ditolak atau infeasible. Dan jika usulan proyek investasi yang menghasilkan IRR paling tinggi. Nah, pada proyek independen tersebut, yaitu proyek investasi modal yang tidak berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi, apabila ada proyek yang diterima atau ditolak tidak akan berpengaruh terhadap proyek lainnya.